Hai, ketemu lagi dengan saya Grace Elizabeth, tetap di The Millennial, di mana kami tetap akan memberikan topik yang memberikan nilai tambah dan juga relevan bagi generasi milenial. Dimana di episode sebelumnya kita kan kemarin sempat membahas bagaimana kalau seorang karyawan itu membagi gajinya, dan bisa nggak sih dengan gaji yang ada itu seorang karyawan membeli sebuah properti. Nah, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara budgeting, ya kan? Karena generasi milenial kadang suka bingung nih, gajinya cuma 100, dibagi, kadang kita nggak kebagian gitu loh, buat beli properti atau buat investasi yang lain, buat nabung aja kadang kurang. Nah, episode kali ini pentingnya adalah kita mau belajar bagaimana cara budgeting. Tetap masih di narasumber yang sama yang akan memberikan kita informasi bagaimana cara budgeting supaya semua itu bisa terlaksana. Di sebelah kiri saya, kita masih ada Kak Danis. Nah, di episode kali ini kemarin janji kita buat para milenial adalah kita akan membahas bagaimana budgeting kan. Nah, tapi sebelum kita masuk ke dalam budgeting itu, saya ada pertanyaan, Kak Danis, ya kan? Gini, kemarin itu saya dapat cerita gitu ya, bahwa kalau orang zaman dulu itu kan punya anaknya pasti banyak. Yeah. Misalnya nih, teman saya nih punya masalah, bukan masalah ya, mungkin punya silsilah keluarga yang neneknya dia itu punya anak misalnya 10 orang. Iya, banyak banget. Kan kalau zaman dulu kan anaknya sampai 10 ya, 9, 10 itu biasa. Kalau sekarang kan paling cuma 2. Nah, pertanyaan saya gini, kalau pada saat zaman-zaman dulu tuh si nenek ini punya anak 10. Terus kemudian kan ketika nenek itu sudah tidak usia produktif kan dia udah nggak bisa menghasilkan apa-apa, maka beban hidup itu akan ditanggung kepada anaknya. Yeah. Nah, anaknya dibagi 10 kan, misalnya si nenek sama kakek ini kehidupannya itu 1 bulan 100, maka 100 akan dibagi 10. Nah, untuk generasi milenial itu kan anaknya sekarang nggak mungkin 10 ya, kakak aja anaknya cuma 2. Yeah. Berencana nambah? Belum tahu ya. Jadi misalnya gini, kalau yang anaknya banyak langsung bisa dibagi banyak. Tapi kalau misalnya anaknya cuma 1 atau anaknya cuma 2 gitu, bagaimana cara kita itu bisa membagi itu? Ataupun dan kita tadi mau budgeting aja kadang kita bingung, pendapatan kita aja kita masih kurang gitu loh. Nah, kalian mungkin bisa terangin ke generasi milenial nggak bahwa oh ada caranya nih seperti apa? Ya, jadi saya sendiri ngalamin. Mama saya dan kedua orang tua saya tanggung biaya hidupnya, termasuk saya lagi sekarang posisinya membesarkan anak-anak, dan tentunya saya juga menghidupi saya sendiri dan istri, gitu ya. Jadi kita ini disebutnya sandwich generation. Generasi sandwich, ya, bukan sandwich makanan loh ya. Itu terilhami dari sandwich makanan. Jadi sandwich itu kan tengahnya daging. Atas dan bawahnya roti. Jadi atasnya roti itu ibarat orang tua, bawah roti itu ibarat anak. Yeah. Sementara dagingnya itu yang paling enak. Yeah. Ya, jadi digabungin keduanya, ini dua-duanya menghimpit si daging. Jadi daging inilah yang bekerja keras untuk memproduksi rasa enak di mulut kita. Betul. Sama halnya juga begitu. Jadi kita milenial ini sebagai sandwich generation harus pinter-pinter mengelola keuangan kita. Jadi saya sendiri sangat bersyukur dari kecil udah diajarin yang namanya financial literacy. Jadi dari kecil saya udah diajarin gimana sih caranya mengelola keuangan. Poin pertama yaitu uang itu adalah hamba yang baik dan majikan yang jahat. Jadi Grace misalnya di rumah punya hamba nih ya. Hamba itu kalau disuruh masuk atau keluar rumah harus sepengetahuan Grace. Iya. Betul dong. Betul. Tapi kalau dia mau pamit nggak izin, tentu kamu akan marah. Marah. Betul. Nah, uang itu pun demikian. Jadi seringkali orang tuh kadang bingung. Uang saya kemana? Kok sering baru tanggal 20 udah habis duitnya. Ya. Jadi saya menerapkan habit dari kecil yaitu mencatat semua pengeluaran saya. Termasuk hal sekecil apapun, termasuk bayar uang parkir, Pak Oga, ataupun kasih yang 500 perak sekalipun. Jadi saya tahu uang saya lari kemana. Jadi dari sanalah kita bisa belajar. Oh, bulan lalu saya habis banyak dimakan. Kalau memang kita mengacu kepada anggaran yang episode lalu saya sebutkan, 10, 20, 30, 40,
Nah, itu sebagai gambaran aja, karena belum tentu gambaran ini cocok di semua orang ya. Iya, betul sekali. Ada orang yang di seasonnya sekarang mungkin nggak bisa ngikutin 10, 20, 30, 40 itu. Mungkin karena dia menanggung biaya hidup orang tuanya, Betul. menanggung kakaknya, Karena kan menanggung kadang adiknya. setiap generasi milenial ini kan mereka punya ini masing-masing ya, Betul. punya urusan masing-masing dan mempunyai cara tersendiri bagaimana membagi dan mengelola uang tersebut kan. Nah sekarang pertanyaannya adalah gini, ketika kita membuat sebuah budget, itu apa yang diprioritaskan, itu seperti apa, membuat apa gitu? Nah, Contohnya. saya mau ajarin satu prinsip penting dulu. Jadi buat para milenial ini, teman-teman bayangin pepaya. Jadi pepaya itu dagingnya banyak, bijinya dikit. Iya. Nah, biji itu adalah benih. Jadi teman-teman kalau selama ini pernah nggak makan pepaya sama biji-bijinya? Nah. Hai Pak. Makanya bisa usus buntu. Iya betul. Betul kan? Nah, sama halnya juga dengan keuangan kita. Jangan sampai uang kita itu kita makan habis tiap bulan. Makanya kita nggak bisa menabur benih. Jadi yang saya bilang di awal 10% harus kita tabur itu bukan milik kita. Ya. Jadi harus kita Berbagi. tabur untuk kebaikan, untuk apapun yang ajaran agama kalian ajarkan. Ya. Jadi biji itu harus ditabur supaya ke depan kalian punya benih lagi, punya pohon, punya buah. Nah, setelahnya terserah kalian menggunakan untuk apa. Tapi prinsipnya mulailah dari yang kecil. Saya memulai juga nggak serta-merta langsung 30% untuk investasi. Tapi saya mulai menyisihkan dari 10% tiap bulan. Nah, Chris, 12 tahun yang lalu gaji saya itu jauh di bawah UMR sekarang loh. Tapi 12 tahun saya tetap menabung dengan konsisten. Jadi menabung dan berinvestasinya disesuaikan dengan kondisi di mana kita berada. Ya. Jadi waktu dulu saya kondisi masih single, saya menabung berinvestasi di instrumen-instrumen yang lebih agresif seperti reksadana saham, obligasi, dan macam-macam lainnya. Tapi ketika saya sekarang ada di musim yang lagi banyak keperluan, saya menabung sesuai dengan musimnya saya. Jadi semisal saat ini saya punya anak yang sedang berumur 1 tahun. Jadi sepasti matahari terbit dari timur dan barat, 17 tahun lagi anak saya akan kuliah. Ya. Jadi saya harus mempersiapkan dana kuliah itu dari sekarang. Jadi makanya saya harus merencanakan keuangan saya dengan baik. Betul. Nah. Jadi supaya terpilahnya juga sempurna ya. Betul. Itu juga harus disesuaikan. Jadi saya diajarin sama salah satu perencana keuangan, ibaratkan uang yang kita terima itu susu dan madu. Susu itu besok nggak akan tahan lama. Jadi ketika kita buka di udara terbuka akan basi. Madu tahun depan pun akan tetap madu. Tetap enak. Iya, susu tahun depan akan jadi yogurt. Oh iya benar. Jadi seperti yang tadi saya bilang, dana untuk 18 tahun nanti anak saya kuliah itu adalah madu. Saya harus bisa merencanakan. Nah, anak saya pada saat umur 6 akan minta jalan-jalan karena teman-temannya pasti akan ngomongin jalan-jalan ke luar negeri. Nah, uangnya yang untuk jangka menengah ini tidak boleh saya gunakan untuk Jalan-jalan. nabung biaya kuliah. Karena ketika dia udah gede nanti, dia nggak akan mau jalan-jalan sama kita. Dia maunya jalan-jalan sama teman-temannya, udah punya pacar, udah punya teman kuliah, dan masa ini nggak akan bisa diulang lagi. Jadi yang namanya susu harus dihabiskan, yang namanya madu harus disimpan nanti. Berarti makanya dari sejak dini para milenial ini harus pintar memilah ataupun membagi keuangan itu dari detail-detailnya dari awal ya. Jadi mulai tadi seperti Kak Danis bilang susu dan madu. Kalau susu makin lama disimpan dia akan basi. Tapi kalau madu kan semakin disimpan akan semakin enak kayaknya ya.
Tadi kan Kak Danis sudah sedikit banyak menjelaskan tentang prioritas bagaimana kita menyusun budget, ya kan? Mana yang digunakan, mana yang harus disimpan, bahkan kita punya ilustrasi tentang susu dan juga madu gitu ya. Dan aku percaya sih generasi milenial sudah mengerti apa yang tadi disampaikan dengan Kak Danis. Nah sekarang gini Kak Danis, ada pertanyaan bahwa setiap manusia, apalagi kami sebagai kita nih sebagai generasi milenial ini kan kita punya mimpi kita ke depan itu kan kita harus menyejahterakan keluarga kita, terus bagaimana kita punya save money supaya masa depan kita tuh lebih cerah tuh. Nah Kak Danis ada kiat-kiat khusus nggak untuk bagaimana sih supaya kami generasi milenial ini tuh berani bermimpi dan bagaimana cara untuk kita mengejar mimpi itu? Bagus sekali kira kalau orang itu diawali semua dari mimpi. Tapi jangan kebanyakan mimpi alias tidur. Betul, harus bangun ya. Ya, jadi seperti yang teman saya pernah ajarkan, jadi dia itu CFP. Jadi dia bilang kita itu harus bisa membedakan mana yang penting dan mana yang mendesak. Berinvestasi itu penting. Ya. Jangan sampai ketika melupakan kita sama sekali nggak pernah berinvestasi. Jadi ketika sudah mendesak, investasi itu menjadi penting dan mendesak. Jadi dipaksakan. Nah, kalau kita sudah membiasakan diri sedini mungkin untuk berinvestasi, ketika kondisinya sudah mendesak, dia tetap berada di posisi penting dan tidak pernah masuk ke posisi penting dan mendesak. Jadi ketika kita sudah punya tabungan, karena kita nggak pernah tahu kapan kesempatan itu datang. Jadi misalnya tiba-tiba rumah tetangga dijual murah, tapi kita nggak punya tabungannya, kita nggak akan bisa take action. Jadi berinvestasilah sedini mungkin, dan jadikan properti itu sebagai tujuan jangka panjang. Jangan gampang tergoda sama fitur-fitur pay later, merah-merah diskonan di mall, ataupun diskon-diskon lainnya. Jadi belajar untuk menahan diri, enough is enough, dan berusaha menjaga gaya hidup kita jangan terlalu berlebihan. Jadi salah satu untuk mewujudkan mimpi kita ke depan, salah satunya dengan berinvestasi, bagaimana kita menyikapi uang, bagaimana cara kita menyimpan. Nah mungkin untuk episode selanjutnya kita nanti akan bertanya lebih dalam lagi, investasi seperti apa yang akan kita ambil biasanya, terus kalaupun memilih properti yang seperti apa, dan bagaimana kita memilih budget itu untuk memilah-milah. Pokoknya kita akan bahas itu untuk episode selanjutnya ya. Oke teman-teman semua milenial, nanti di episode selanjutnya kita akan membahas satu topik yang sangat menarik. Topiknya apa? Tunggu aja episode berikutnya. See you, bye.